Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam dan sosial pada kelas 4, bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi, topik C, perkembangbiakan tumbuhan, halaman 26 sampai 32. Proyek belajar. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sudah sediakan video lanjutan, video dari kelas 2 sampai kelas 6, ada juga tematik, PAI, penjas, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat Kak Wafik bahas dari halaman 1 hingga akhir. Kalian bisa lihat di channel Kak Wafik atau di playlist ya. Namun jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari kita menanam tumbuhan sebagai proyek belajar. Kita lihat bagian-bagian tumbuhan yang tumbuh terlebih dulu. Lalu kita berikan kebutuhannya agar tanaman itu bisa berfotosintesis dan tumbuh. Kita akan menggambar pertumbuhan tanaman itu setiap minggunya. Tujuan proyek membuat bagan siklus hidup tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan. Langkah pengerjaan proyek. Nah, tahap pertama yaitu tahap menanam tanaman. Siapkan buku tugas kalian yang akan dijadikan jurnal proyek. Tanamlah atau menanamlah jenis tanaman yang tumbuhannya cukup cepat seperti kacang hijau, bayam, kangkung, dan lain sebagainya. Siapkan perlengkapan untuk menanam seperti pot 2 buah, tanah, pupuk, biji, dan air. Beri nama dan kode pada kedua pot, misalnya Banu itu pot A, lalu Banu pot B. Buat lubang-lubang untuk keluarnya air di sekeliling pot. Tanam biji dalam pot yang sudah diisi dengan pupuk dan tanah. Percikan air sampai tanah cukup basah. Siapkan pot A atau simpan pot A di tempat yang terkena sinar matahari. Siapkan pot B atau simpan pot B di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Amati pertumbuhan tanaman setiap minggunya dengan menggambar pertumbuhan pada jurnal dan mengukur tinggi pertumbuhan dengan penggaris dan catat di jurnal. Rawat tanaman tersebut sampai besar. Lalu tahap kedua, cobalah berpikir bagian tumbuhan mana yang fungsinya untuk membantu tumbuhan tumbuh besar, melindungi dirinya, dan berkembang biak. Kak Wafik akan bahas ini. Kak Wafik perbesar soalnya. Nah, seperti ini. Ini ada pada halaman 28 yang tahap 2 ya. Bagian tumbuhan yang membantu untuk tumbuh besar itu ada akar, batang, dan daun, atau mungkin kalian dapat menjawabnya kambium. Lalu yang melindungi dirinya itu ada duri, ada akar, ada racun, ada cangkang yang keras. Lalu yang membantu berkembang biak itu ada bunga, biji, tunas, spora. Nah, tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan tunas dan juga dengan biji teman-teman, beraneka ragam tumbuhan itu, ada yang spora juga. Tahap ketiga, membandingkan pertumbuhan kedua pot. Bandingkan data pertumbuhan pot A dan pot B di jurnal proyek kalian. Nah, tadi kan pot A itu disimpan di luar ruangan, sedangkan pot B di dalam ruangan. Nah, hasilnya pertumbuhan pot B itu lebih cepat membesar daripada pot A. Kenapa hal tersebut berbeda? Karena terjadi peristiwa pertumbuhan tidak normal, di mana tanaman tumbuh di tempat yang gelap tanpa adanya sinar matahari. Ini kan tahap ketiga ya teman-teman. Sekarang tahap keempat, refleksi kegiatan proyek.
Apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan saat melakukan kegiatan proyek? Ada banyak sekali, misalkan saja saat mengukur panjang batang dan daun, karena kita kan harus mengukur setiap stepnya, setiap daunnya tambah satu kita ukur. Nah, seperti itu. Apa hambatan yang kalian dapatkan saat melakukan kegiatan proyek? Misalkan saja saya itu sangat malas untuk menggambar. Jadi saya merasa menggambar pertumbuhan pada jurnal itu sangat suatu beban ya. Apakah kalian puas dengan hasil kerja saat membuat proyek? Ya, saya puas. Kenapa? Karena saya memahami pentingnya sinar matahari untuk pertumbuhan tanaman. Apa hal yang bisa kalian pelajari saat membuat kegiatan proyek? Ada banyak sekali, misalnya saya belajar melatih kesabaran, menanam tanaman, merawat tanaman, memahami pertumbuhan tanaman. Lalu, apa hal yang bisa manusia lakukan dengan mempelajari tumbuhan? Nah, manusia akan menanam tumbuhan dengan cara yang benar, merawatnya dengan baik, memelihara, memperbanyaknya, membantu berkembang biak. Yang tahap kelima, membuat media presentasi. Siapkan 1 lembar karton, lalu buatlah penjelasan disertai dengan gambar mengenai siklus hidup tanaman kalian seperti berikut, mulai dari biji dan lain sampai hingga akhir ya. Misalkan saja kalian gambar seperti ini ya, ini adalah kacang hijau atau kacang polong. Nah, awalnya kan biji kacang. Biji kacang akan menjadi kecambah, kecambah akan menjadi kacang hijau kecil, lama-kelamaan akan besar dan akan menjadi kacang lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah siklus atau pertumbuhan kacang. Misalnya kalian menanam kacang, maka pada halaman ini, yaitu pada tahap 5 ini, kalian bisa menggambar seperti ini. Ketika gambar Kak Wafik terlalu ribet, kalian bisa menggambar sebisa kalian saja. Tidak harus sama kok ya, tidak harus sama persis. Sertakan laporan dan jawaban kalian untuk tahap 2-4. Perhatikan dulu sebelum melakukan presentasi. Lalu di sini ada peta konsep teman-teman pada halaman 30 ya. Nah, di sini Kak Wafik akan bahas satu persatu. Tumbuhan itu ada bagian tumbuhan, fotosintesis, dan perkembangbiakan. Kak Wafik akan bahas yang ini terlebih dahulu, bagian tumbuhan ya, yang sebelah sini. Nah, bagian tumbuhan itu ada akar. Akar itu fungsinya mengambil air. Ada juga batang, fungsinya menyalurkan makanan. Ada daun, fungsinya membuat makanan. Ada bunga, fungsinya alat perkembangbiakan. Dan mungkin kalian bisa menambahkan juga kelima di sini ya, yaitu buah. Buah itu fungsinya untuk menyiapkan cadangan makanan dan melindungi biji. Ada juga biji. Nah, ini kan sudah ya, sudah kita bahas. Lalu kita akan bahas apa sih fotosintesis itu. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, di sini Kak Wafik singkat sekali ya, tidak panjang-panjang. Kenapa? Karena kolomnya kecil sekali. Seperti itu. Ketika kalian ingin menjawab lebih luas juga tidak apa-apa. Berarti fotosintesis sudah selesai ya. Lalu sekarang membutuhkan apa tumbuhan itu? Membutuhkan air, karbon dioksida atau CO2, cahaya matahari, dan klorofil atau zat hijau daun ya, klorofil itu. Nah, ini kan sudah. Kalian bingung nggak teman-teman? Enggak ya. Lalu kita yang bawah ini kita akan perbesar. Menghasilkan apa? Menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Dampaknya menyerap karbon dioksida, melepas oksigen, dan memberi makan. Nah, berarti ini sudah ya. Lalu kita akan membahas perkembangbiakan melalui bunga. Nah, ini bagian bunga yang bertugas sebagai
alat untuk kawin ya. Itu ada putik dan benang sari. Dibantu oleh angin, air, juga bisa dengan manusia dan hewan. Hasilnya akan menghasilkan biji atau bibit yang baru. Berarti ini kan sudah ya. Sekarang yang bawah ini penyebaran biji. Nah, penyebaran biji itu bisa melalui hewan, misalkan saja hewan monyet, tupai, dan kelelawar. Kalau air juga bisa, yaitu kelapa dan teratai. Lalu angin juga bisa, misalnya tanaman randu ya, ini randu dan kapas. Lalu ada juga manusia. Nah, manusia itu banyak sekali teman-teman. Misalkan manusia ingin penyerbukan jagung. Nah, ada juga jagung yang membutuhkan penyerbukan, membutuhkan bantuan manusia untuk penyerbukannya, ada itu ya. Nah, seperti ini ya contoh-contohnya. Bagian tumbuhan, amati gambar bunga mawar di samping. Lalu sebutkan dan jelaskan bagian tubuh bunga tersebut yang berfungsi sebagai membantu pertumbuhan tanaman. Nah, pada gambar ini di sini kan ada akar, batang, dan juga daun ya. Akar itu sebagai menyerap air dan nutrisi dari tanah. Batang menyalurkan air tersebut ke seluruh tubuh. Daun sebagai proses membantu fotosintesis. Pada bunga mawar ini yang bertugas melindungi diri adalah duri. Bunga mawar ada durinya ya. Alat perkembangbiakan bunga mawar ada dua teman-teman. Secara generatif itu bisa dengan bunga. Nah, nanti kan ada kayak biji-bijinya kecil gitu teman-teman. Atau mungkin dengan vegetatif dengan cara merunduk atau stek. Kalian bisa menstek seperti pembelajaran kemarin kita sempat mempelajari stek, cangkok, dan lain sebagainya. Proses fotosintesis Aga mempunyai dua pot tanaman stroberi di rumahnya. Kemudian ia melakukan percobaan menggunakan dua tanaman tersebut. Pot A disimpan di halaman depan rumahnya, sedangkan pot B di dalam lemari. Ia rutin memberikan air untuk kedua tanamannya tersebut. Setelah 2 minggu kemudian, Aga melihat pot A masih dalam kondisi segar dan tumbuh. Namun pot B layu dan mati. Yang satu taruh luar, yang satu taruh dalam, tidak terkena sinar matahari. Nah, apa yang membedakan pot A dan pot B? Yang membedakan pot A itu terkena sinar matahari, sedangkan pot B itu tidak. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena tanaman membutuhkan bantuan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis, teman-teman. Sedangkan pot B tidak mendapatkan sinar matahari sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Nah, kalian jawab sampai titik ini saja sudah benar. Namun ketika kalian ingin menjawab semuanya itu lebih baik. Penyebaran biji pada tumbuhan. Nah, di sini ada bunga yang tertiup angin dan yang B ini tupai yang membantu proses penyerbukan. Nah, berikan dua cara yang bisa membantu proses penyerbukan pada gambar A. Nah, di sini kalian bisa tulis yang Kak Wafik garis bawahi saja ya. Kak Wafik ulangi lagi, kalian bisa tulis yang Kak Wafik garis bawahi saja. Nah, caranya adalah dengan bantuan hewan pemakan nektar, bisa bunga, serangga, dan lain sebagainya. Hewan ini akan membawa serbuk dan membantunya menempel di kepala putik bunga. Atau mungkin dengan bantuan angin, tertiup angin. Lalu serbuk sari jatuh ke kepala putik. Nah, kalian bisa tulis yang Kak Wafik garis bawahi saja. Yang tidak Kak Wafik garis bawahi ini hanya penjelasan agar lebih jelas teman-teman, agar kalian lebih paham. Ini pada halaman berapa ya? Halaman 32. Bagaimana cara penyebaran biji
yang dilakukan tupai pada gambar B, tanaman seperti apa yang bisa disebarkan dengan cara tersebut? Nah, biji yang dikubur tupai dalam tanah bisa tumbuh jika ada hujan dan mendapat sinar matahari. Tanaman yang cocok dengan cara ini adalah tanaman berbiji yang bisa dimakan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.